Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah pepatah tua yang berkata, "Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely." Ini dari seorang bangsawan Inggris, Lord Acton, ya, yang kurang lebih bisa diterjemahkan sebagai kekuasaan itu cenderung menghancurkan dan kekuasaan absolut pasti menghancurkan secara absolut. Karena ini Lord Acton mengamati bahwa di dunia para pemimpin yang memiliki kekuasaan yang luar biasa besar cenderung korup, cenderung haus kekuasaan, cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Dan ini tentunya bukan suatu hal yang aneh. Kita juga tahu hal ini. Kalau kita belajar sejarah negara kita belajar tentang berita-berita di sekitar kita, perkataan Lord Acton ini sungguh tepat. Dan kalau kita pun lihat sejarah kitab suci, bahkan di zamannya Tuhan Yesus sendiri, bagaimana para pemimpin di zamannya Tuhan Yesus ini memang orang-orang yang sering menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sebagai contoh, Herodes Agung, ya, kenal ya Herodes Agung, ya, bukan tetangga sebelah, bukan ya. Herodes Agung
itu hidup ya sebagai raja Israel waktu Yesus masih kecil, dan bagaimana dia sangat haus kekuasaan, bahkan sangat takut dengan seorang bayi. Ya, seorang bayi kecil, dan dia memerintahkan untuk membunuh ya semua bayi di mana? Di Bethlehem, karena haus akan kekuasaan. Dan begitu juga Herodes Antipas, ini anaknya Herodes Agung. Ya, waktu dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, ya kamu tidak layak merebut, ya tidak pantas merebut istri dari saudaramu. Ya, dia merasa tersinggung, dan apa yang terjadi, dia pun memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan begitu juga akan dialami oleh Yesus ya. Bagaimana para penatua, dikatakan bahwa Yesus akan diserahkan kepada penatua. Ya, penatua ini juga menyalahgunakan kekuasaan mereka ya untuk menyingkirkan Yesus. Dan hal ini terjadi karena memang kenapa hal ini terjadi? Karena memang orang yang berada dalam kekuasaan ya, dalam kekuasaan itu merasa bahwa dirinya ya berkuasa, merasa dapat mengatur orang lain, merasa dapat dia memiliki ya, bisa memutuskan atas nasib orang lain. Dan semakin besar kekuasaannya, kita merasa diri kita mampu melakukan apa saja ya. Dan apa yang terjadi ya, murid-murid juga ironisnya masih memiliki pemikiran yang sama atas kekuasaan, atas power ya. Makanya mereka pun minta pada Yesus untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ya, yang artinya ya pengen berkuasa seperti Yesus ya, seperti para pemimpin-pemimpin pada zaman itu ya. Dan bagaimana waktu 10 murid yang lain mendengar ya, Yohanes dan Yakobus minta kekuasaan, yang lain juga marah ya. Mereka juga pengen menerima kekuasaan. Ya, bagaimana orang cenderung ya untuk terus mendapatkan kekuasaan. Kenapa ya? Seperti yang saya bilang, ini sesuatu yang memberikan kita kontrol ya, membuat kita merasa nyaman. Tetapi Yesus bilang ya, Yesus tidak bilang kamu harus jauh-jauh dari kekuasaan ya. Ini pintarnya Yesus ya. Dia tidak bilang kamu harus menyingkir dirimu dari kekuasaan ya, tidak. Justru Yesus bilang ya, kalau kamu dapat kekuasaan ya pakailah itu ya, tapi pakailah itu untuk melayani ya. Karena kekuasaan itu sebenarnya bukan untuk mengontrol orang lain pertama dan utama, tetapi mengontrol diri kita sendiri ya, mengontrol nafsu kita ya, mengontrol tendensi-tendensi kita untuk menguasai yang lain, mengontrol tendensi kita untuk menyalahgunakan ya kekuasaan kita. Sehingga bagaimana kekuasaan dilakukan ya dengan tidak ya semakin banyak diri kita, tetapi semakin banyak untuk melayani. Hari ini kita melihat contoh dari Santo Filipus ya, Filipus Neri ya, seorang imam yang dicintai oleh banyak orang ya, secara khusus di kota Roma ya, karena dia memberikan hidupnya sebagai pelayan ya, sebagai seorang pewarta yang jenaka dan ceria bagi orang-orang kota Roma. Banyak orang yang senang. Namun di awal kisah hidupnya, dia waktu masih muda, dia sebenarnya punya kesempatan ya untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang berkuasa ya, karena dia seorang yang punya banyak talenta. Tetapi akhirnya suatu hari dia bilang ya, dia melihat pengalaman doa yang luar biasa, dan akhirnya dia bilang hal-hal duniawi ini tidak akan menyenangkan saya. Ya, dia lepaskan semua itu, dia pergi ke Roma dan menjadi seorang pewarta. Dan tentunya Santo Filipus Neri ini menjadi inspirasi. Kenapa? Karena dia mewartakan dengan sukacita ya. Dia mewartakan dengan ceria, dia mewartakan dengan kebijaksanaan ya. Dan ini kenapa ya banyak romo-romo ya yang disukai khotbahnya, karena bisa mewartakan dengan keceriaan, dengan jenaka ya, kadang-kadang juga dengan humor ya. Karena memang humor ini membuat hati lebih riang, membuat hati lebih ringan, sehingga orang pun lebih bisa diajak
untuk berkomunikasi ya. Dan Filipus Neri menjadi teladan ya. Tapi sebelum situ dia juga melakukan banyak pengorbanan. Mengerti bahwa kekuasaan itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani. Amin.